Tony RM akhirnya harus mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Padahal beberapa waktu yang lalu, Bang Tony RM ini mengkritik bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanyalah pencitraan semata. Benarkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak pernah bosan untuk terus mengupdate tentang sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kali ini, Tony RM akhirnya harus mengakui kehebatan yang dimiliki oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Dalam video terbaru di media TV One, Tony RM akhirnya harus mengapresiasi tentang segala keputusan, tentang segala kebijakan, tentang segala gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Tony RM menilai bahwa segala keputusan dan gebrakan itu semuanya berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Inilah hebatnya Deddy Mulyadi. Tidak heran bila pada akhirnya nama Deddy Mulyadi semakin hari semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Entah itu datang dari orang-orang Jawa Barat maupun dari warga negara Indonesia yang bukan masyarakat Jawa Barat. Berikut ini saya akan mempersembahkan kepada pemirsa cuplikan video terkait dengan statement yang dilontarkan oleh Bung Tony RM yang mengakui kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan videonya. Ya, tentu saja loh. Kang Deddy Mulyadi ini belakangan memang banyak dikritik. Tapi ada video terakhir yang saya dengar dari Kang Deddy Mulyadi, nyata beliau luar biasa menyikapinya. Soal dikritik, dia berprinsip bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Jadi malam ini saya apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang membuka diri menerima kritikan publik. Itu bisa tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi. Lalu berdasarkan tema ini, apakah RK dibidik? Terlepas itu dibidik oleh siapa, tapi kalau kemudian misalnya ada kasus korupsi dana CSR BJB, kemudian ada habis fantasi objek wisata yang dibongkar, ya, terlepas itu zamannya Ridwan Kamil gubernurnya pada saat pemberian izin, kemudian kalaupun diselidiki nanti misalnya kena juga, tapi saya melihatnya karena memang pelanggarannya ada, jadi tidak sengaja dibidik. Kalau menurut saya seharusnya ini didukung nih oleh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin pembongkaran objek wisata habis yang jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi mengatakan ini penyebab terjadinya banjir. Pelanggaran lah, ada pelanggaran lah. Nah, Polda Jawa Barat itu harusnya jangan diam saja, harus dukung tuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tuntaskan proses hukumnya. Kalau ada objek wisata pembangunan yang mengakibatkan bencana, itu pidana, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tapi yang namanya proses hukum itu harus dituntaskan dan harus ada kepastian hukum. Jadi tidak berhenti di pembongkaran saja, orang jelas-jelas ada pelanggaran hukum. Jadi Polda Jawa Barat harus bantu Kang Deddy Mulyadi dalam penegakan hukum sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum. Saya respect bahwa beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Jadi saya ngambil gini ya, ini kan fenomena-fenomena yang dia sebagai seorang public figure, seorang pejabat, dia seorangnya peka zaman dan harus mengikuti perkembangan zaman. Bahwa apa yang dia unggah, ya kan, dia punya kanal YouTube sendiri itu bukan bentuk pencitraan kalau kita melihatnya, tapi bentuk transparansi dari bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan kinerja dia sehari-hari seperti apa. Sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai Gubernur Jawa Barat. Kalau kita
kita menelisik, contoh ya kan, kemarin Kang Tony kan menyatakan bahwa ada nggak kalau dasar hukumnya Kang Deddy lakukan hal tersebut, ada nggak sebelumnya sudah ada peringatan sebelumnya. Itu ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan itu di YouTube-nya, memang sudah mempersiapkan bahwa tiap hal yang dia lakukan itu proses akuntabilitasnya sudah dilakukan. Jadi akuntabilitas itu kan hanya saat ini ya, untuk pejabat-pejabat yang lain termasuk Om Zen juga, akuntabilitas itu tidak hanya di atas kertas, tapi bisa direct langsung pada masyarakat. Itu yang mencerdaskan. Setuju sekali bahwa segala sesuatu yang diupload oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini bukanlah pencitraan, tetapi merupakan bentuk transparansi yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Segala aktivitas, segala rutinitas yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi, segala pengambilan keputusan, kebijakan maupun gebrakan-gebrakan baru yang selalu diupload oleh Kang Deddy Mulyadi, sekali lagi saya pertegaskan bahwa itu bukanlah pencitraan, tetapi merupakan bentuk transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Poin yang kedua yang mau saya tanggapi terkait dengan pernyataan dari Bung Tony RM. Setahu saya, kalau saya mau melihat rekam jejak dari seorang Deddy Mulyadi yang hari ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu, beliau adalah pejabat publik yang anti kritik. Kenapa saya harus katakan demikian? Seorang Deddy Mulyadi, sejak dia terjun dalam dunia media sosial di tahun 2018, sejak dia menjadi wakil wali kota di Purwakarta, menjadi bupati, bahkan sampai menjadi anggota DPRD, DPR RI, hingga hari ini beliau menjadi gubernur, beliau selalu menerima segala kritikan-kritikan tajam, entah itu yang datang dari masyarakat Jawa Barat maupun yang datang dari non-masyarakat Jawa Barat. Keaktifan beliau dalam bermedia sosial mau menunjukkan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa hari ini kita hidup di era digital. Kita hidup di era media sosial. Jadi jangan salah menilai bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini adalah pencitraan. Tetapi itu adalah bentuk transparansi yang ditunjukkan oleh seorang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat, bahkan kepada Indonesia seluruhnya, mungkin juga kepada dunia. Keviralan Deddy Mulyadi hari ini bukan hal-hal buruk yang dia lakukan, tetapi keberpihakannya dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan. Dan itu dia lakukan sudah dari dulu. Bukan baru hari kemarin ketika beliau menjadi gubernur di Jawa Barat. Poin yang terakhir yang mau saya katakan di sini bahwa sosok Deddy Mulyadi memang sangat jarang kita temukan di bangsa ini. Sosok Deddy Mulyadi adalah pribadi yang merakyat. Pribadi yang benar-benar mau mewakafkan hidupnya, mau mewakafkan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana tidak? Hampir di setiap ada persoalan, di setiap ada keluhan, di setiap ada kasus, ada bencana, ada musibah, Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini akan berada di tengah-tengah mereka, akan berada di tengah-tengah rakyatnya, mencari solusi, menyelesaikan persoalan. Dan yang saya paling suka dari seorang Deddy Mulyadi bahwa setiap persoalan, setiap permasalahan, beliau langsung satset mencari solusi dan menyelesaikannya. Itulah kehebatan yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Dan sampai hari ini pun saya belum menemukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Pemirsa, berikut ini masih
tentang Deddy Mulyadi, dan saya berharap kita bisa menyimak cuplikan video ini sampai akhir. Karena menurut saya Deddy Mulyadi memang layak untuk diperbincangkan saat ini. Deddy Mulyadi memang layak untuk kita viralkan saat ini. Karena beliau adalah pribadi yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi motivator untuk kita, generasi penerus bangsa, bila kelak kita ingin menjadi seorang pemimpin. Mari kita simak bersama-sama. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh, mengejutkan. Jadi sesuatu yang mulai dari yang sederhana. Jadi kalau dia keluarin kebijakan, kita loading dulu, terkejut dulu. Setelah terkejut baru oh ya. Kan mulai dari persoalan kebersihan, persoalan konsen terhadap kebijakan-kebijakan pada lingkungannya. Kan loading dulu semua orang nih. Tapi kemudian oh iya ya. Benar ya gitu Iya. belakangan. Jadi belakangnya begitu. Jadi ketika dia ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan loh. Karena ini nanti akan terjadi pemborosan. Ini maksudnya fenomena ke Deddy Mulyadi. Iya. Awalnya kaget. Awalnya Sekarang kaget. misalnya soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid. Itu di Purwakarta ditentang nggak? Enggak. Karena apa? Awalnya memang kaget. Oh, nggak ditentang itu? Iya, tapi ujungnya kan maksud dari Pak Deddy Mulyadi Bagus ini, gitu ya? Ya jangan minta-minta di jalan. Oke. Hitung aja tuh masjid berapa kebutuhannya. Meskipun rame sekarang. Iya, bantu. Pro dan kontranya. Iya. Waktu awal ini aja yang terakhir kan yang paling viral itu kan penghapusan itu kan pemutihan pajak itu kan. Denda sama Iya. Kenapa disampaikan waktu itu? Iya, waktu itu kan di kebijakannya menghapus. Oke. Dan yang dibayarkan yang tahun berjalan. Kaget kan orang, hutang pajak itu berarti kan hilang. Enak banget gitu kan? Iya, enak banget. Atau Purwakarta misalnya ada 1.300 lebih wajib pajak yang dia punya hutang terus terhapuskan, ya kan? Sementara Purwakarta itu cuma 361.000 lebih. Tapi ternyata ketika itu dilaksanakan orang rame-rame berbondong-bondong bayar pajak. Karena apa? Karena dia bayar pajak di tahun berjalan. Yang tadinya malas bayar, yang dia 4 tahun. tapi beban daerah jadi tinggi dong. Tinggi gimana? Ya karena kan harusnya ada pendapatan yang baru, sekarang hilang semua. Ya tapi kan mimpi, orang nggak mau bayar lagi. Oke. Orang yang udah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun malas bayar. Dia bayar hutangnya kagak, pajak nggak diperpanjang-panjang. Nah ini kan real nih, kayak nyata nih. Purwakarta kenaikannya, tahu nggak Kang Eman? 65%. Pajaknya di zamannya Deddy Mulyadi. Iya, begitu ada kewajiban itu penghapusan pemutihan 65%. KBM kendaraan bermotornya itu 138%. Naiknya. Orang berbondong-bondong. Ini mau lebaran lagi. Pas Ramadan tuh kebijakan penghapusan pemutihan pajak. Orang nggak mikirin lagi. Dan yang pertama Jawa Barat itu. Iya, Jawa Barat. Dan itu pada dibeli. Kan awalnya orang kaget nih duit nanti gimana nggak balik. Ini orang punya utang langsung dibebasin. Dan sadar atau tidak sadar ketika saat ini orang berbondong-bondong bayar pajak, tahun depan kan bayar pajak lagi. Terakhir lagi, biaya balik nama mutasi dari provinsi lain ke provinsi Jawa Barat. Gratis juga digratisin. Rame-rame juga. Yang orang tinggal di Jawa Barat, kemudian letternya plat nomor luar Jawa Barat, dipindahin ke Jawa Barat. Dan itu hanya Jawa Barat yang gratis balik nama. Jawa Barat. Menaikkan kepatuhan pembayaran pajak dari Dan kita dapat press money kabupaten. Sekarang enak dong. Iya enak dari yang awalnya orang tuh kaget kan. Loading dulu ini mau kemana nih kebijakan. Awalnya nggak setuju awalnya. Anda? Setuju pasti. Karena saya tahu pasti ini akan berdampak positif. Tapi hasilnya dirasakan sekarang. Dirasakan dan semua kabupaten dan semua bupati merasakan itu. Mereka dapat press money sekarang. Bupati wali kota di Jawa Barat. Wali kota di Jawa Barat. Boleh itu. tanya, boleh ditelepon. Yang awalnya mereka loading dulu nih mau kemana nih, ada sekian ratus miliar yang kemudian orang nggak mau bayar. Ya kan? Dan Purwakarta merasakan itu. Jadi bukan pencitraan. Kalau saya lihat sih enggak. Saya berteman sejak kuliah nggak ada. Kalau pencitraan ini gini Kang, pencitraan dan dicitrakan itu ada kejenuhan publik melihat karena ada proses rekayasa. Tapi coba ya kita harus jujur deh, semua yang ada di sini kita semua bahwa cerita KDM itu kan selalu menarik, terus saja menarik dari satu episode ke episode lain. Ada aja gitu ya. Ada aja. Karena ya itu natural. Baik. Ya. Semakin jelas bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bukanlah pencitraan.
Pemirsa sekalian, khususnya kaum milenial yang adalah generasi penerus bangsa ini. Ayo dong, tiru pola kepemimpinan yang dibangun oleh seorang Deddy Mulyadi. Coba kita belajar banyak dari karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Ada beberapa hal penting selama saya mencoba untuk membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, beliau pernah mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Harus berpihak kepada rakyatnya. Lalu pada poin yang kedua, beliau juga pernah mengatakan bahwa untuk membangun Jawa Barat, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis di kantor, tetapi harus turun ke lapangan, melihat segala persoalan, mengevaluasi segala persoalan, dan yang uniknya, mengeksekusi persoalan-persoalan itu. Contoh konkret, kalau kita mau lihat tentang perkembangan Jawa Barat hari ini. Awal-awal dulu kita heboh dengan pembongkaran IBIS, tempat pariwisata yang ada di Puncak Bogor. Hari ini, yang dulunya IBIS, sekarang tempat tersebut sudah ditanamin dengan 1.000.000 pohon. Poin yang kedua, tentang pembersihan sampah, pengerokan sampah, yang dulu sempat viral, di mana Kang Deddy Mulyadi sampai turun ke kali, turun ke sungai untuk membersihkan sampah. Hari ini apa? Masyarakat yang ada sekitar terharu, menangis, yang dulu kalinya warna hitam, sekarang sudah bersih. Dan masih ada banyak hal, keputusan dan kebijakan dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, yang selalu berpihak kepada rakyat. Dalam cuplikan video tadi kita mendengar tentang penghapusan pajak, tentang mutasi kendaraan. Memang masuk akal. Masyarakat yang sudah 5-6 tahun atau 10 tahun dia tidak pernah bayar pajak kendaraan, apakah itu akan dibayar oleh rakyat? Saya yakin 100% tidak akan. Tetapi apa kebijakan dari Deddy Mulyadi? Masyarakat akhirnya berbondong-bondong untuk membayar pajaknya, untuk memutasikan kendaraannya. Inilah contoh-contoh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang kreatif, pemimpin yang inovatif, pemimpin yang benar-benar mau berpihak kepada rakyat. Bahkan seringkali kita mendengar ada keluh kesah, ada surat terbuka dari warganya, dari rakyatnya. Dia tidak segan-segan untuk mencari tahu dan mendatangi warga tersebut. Pemirsa, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa menginspirasi para pemimpin-pemimpin yang lain di bangsa ini. Tolong dong, kalian harus sadar bahwa kalian itu dinafkahi oleh rakyat. Gaji kalian dibayar oleh rakyat, tunjangan kalian dibayar oleh rakyat, baju dinas kalian dibayar oleh rakyat, rumah dinas kalian dibayar oleh rakyat, mobil dinas kalian dibayar oleh rakyat. Tetapi apa yang kalian balas kepada rakyat? Apakah kalian masih nyaman dengan duduk manis di dalam kantor? Apakah kalian masih nyaman dengan duduk manis dalam ruangan ber-AC? Malu dong. Coba lihat dengan provinsi yang lain, khususnya Provinsi Jawa Barat, yang menurut saya seorang pemimpin yang benar-benar bisa menginspirasi dan bisa memotivasi para pemimpin-pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Dan beberapa cuplikan video saya menyimak, ada Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Laos. Ini merupakan contoh-contoh pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai panutan, di mana segala aktivitas mereka, segala keputusan dan kebijakan mereka selalu berpihak kepada rakyat, selalu didokumentasi, lalu diupload di media sosial mereka.
Sekali lagi saya pertegas bahwa segala sesuatu yang mereka upload di media sosial itu bukan pencitraan, tetapi ini adalah bentuk transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Karena hari ini kita hidup di era digital. Kita hidup di era media sosial, bukan kita hidup di zaman feodal. Mari kita dengar lagi pujian yang tak henti datang dari warganet kepada Kang Deddy Mulyadi. Kita simak bersama-sama beberapa cuplikan video terakhir ini. Bahkan ada yang mengira seorang Deddy Mulyadi di suatu hari nanti diprediksi akan menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, yakni sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah harapan itu akan menjadi kenyataan? Apakah suara-suara dari rakyat yang selama ini selalu menyerukan bahwa jangan hanya masyarakat Jawa Barat yang merasakan, tetapi kami berharap, kami mendoakan di suatu hari nanti kebijakan dan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan mari kita simak cuplikan video-video berikut ini. Kang Deddy Mulyadi deui we ieu mah. Ari bapaknya aya we gebrakanana teh bapak mah. Kamari bapak ngabebaskeun pajak anu tos nararunggak bertahun-tahun. Ayeuna bapak ngabebaskeun orok anu ditahan di rumah sakit. Cik kira-kira rakyat mana coba anu henteunin ka pemimpin samodel kitu. Kira-kira kayak kaharepna bakal aya gebrakan naon deui tah ti bapak kuring. Kalau ternyata 5 atau 10 tahun ke depan KDM, Kang Deddy Mulyadi ngalamin jadi presidennya Indonesia, berarti apa yang disampaikan nenek buyut aku itu benar. Jadi nenek aku tuh pas aku zaman masih kecil, masih bocil, umur 5-6 tahun, tapi masih inget banget ya di kepala, diceritain. Nin tuh dulu diceritain sama emak, katanya neneknya dia, bahwa nanti tuh bakal ada presiden Indonesia itu orang Sunda, dia anak petani, dia bisa bertani dan dia ngurus alam. Merinding aku ya, kalau ingat itu aku merinding. Dan aku tuh tadi nanya sama mama kan, Mama masih ingat gak cerita ini. Iya, mama bilang. Merinding. Pokoknya kata nenek buyut aku tuh ketika si anak petani ini jadi presiden, hidup rakyatnya tuh makmur banget, katanya gitu. Walau alam ya. Sebenarnya kan kalau misalnya anak petani kan banyak ya, cuman ini cocok logi aku aja gitu kan. Bisa jadi kayaknya mah KDM deh bakal ngalamin jadi presiden gitu. Tapi walau alam ya, balik lagi, namanya garis tangan itu kalau udah dia harus jadi pemimpin pasti jadi ya. Kalau harus jadi tuh pasti jadi, nggak akan ada satu makhluk pun yang bisa ngejegal sayang gitu ya. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dianggap pencitraan dan bergaya seperti Baim Wong. YouTube-nya Kang Deddy kan agak mirip-mirip Baim Wong gitu, dan nangis-nangisnya ada apa kan. Selain itu, menurut pakar kebijakan publik Universitas Parahyangan Unpar, Christian Widya Wijaksono, itu menilai gaya kepemimpinan Kang Deddy itu termasuk otokratik ya, yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi yang cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain, terutama bawahannya ya. Begini ya, kepemimpinan itu memang harus ditonjolkan dan juga harus ditampilkan sebagai strategi, juga sebagai pengawasan langsung dari publik ya. Menurut pakar komunikasi Dr. Rina Suryani dari Universitas Indonesia, pencitraan itu bisa menjadi sebuah strategi komunikasi yang sah asalkan tidak mengaburkan realitasnya. Nah, di lain itu juga menurutnya, jika konten yang ditampilkan sesuai dengan tindakan nyata, maka itu bukan manipulasi, melainkan branding politik yang sehat. Jadi memang ya, sikap kepemimpinan Kang Deddy dengan sebutan Bapak Aing ini ya, yang terjun langsung itu sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ya. Bahkan gaya kepemimpinan Kang Deddy disebut-sebut ya mirip dengan gaya kepemimpinan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab ya, yang langsung terjun dan juga dekat dengan rakyat kecil. Nah, contoh lain itu ketika beliau ingin menggusur bangunan rumah dekat sungai, beliau itu memberikan ganti rugi tempat tinggal baru. Selain itu ada contoh ketika Kang Deddy ingin mengosongkan trotoar yang dipakai berdagang oleh ibu-ibu, Kang Deddy memberikan santunan
tuntunan untuk tidak lagi berjualan di trotoar ya. Selain itu juga ada contoh Kang Deddy menindak bangunan wisata tanpa izin, lalu juga ada truk limbah tanpa izin ya. Selain itu juga ada contoh ketika Kang Deddy menginstruksikan supir di Bogor, supir angkut di Bogor untuk tidak beroperasi saat liburan Lebaran. Nah, sebagai gantinya Kang Deddy memberikan kompensasi terhadap supir hingga Bogor aman dari macet dan banyak yang lainnya ya. Dengan gaya kepemimpinan karakteristik kesundaan, konsep silih asah, silih asi dan silih asu yang diangkatnya selama menjadi Bupati Purwakarta saat itu, Kang Deddy mampu membuat struktur dinas di bawahnya harus bekerja sungguh-sungguh dengan nilai-nilai budaya yang efektif dan tepat sasaran terhadap masalah. Nah, hal semacam ini membuat struktur ketatanegaraan dan juga administrasi negara berjalan efektif. Nah, siapa di sini yang jadi pendukung Bapak Aim? Saya Bang Nas, ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian tentang sosok gubernur yang fenomenal, Kang Deddy Mulyadi. Terus terang, saya yang bukan orang Jawa Barat merasa jatuh cinta dengan gaya kepemimpinan beliau. Inilah contoh pemimpin yang benar-benar mau mewakafkan dirinya untuk rakyatnya. Pemimpin yang tidak ego. Pemimpin yang mau memikirkan kesejahteraan rakyat. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan yang lebih mengejutkan buat kita, ketika ada cerita dari nenek buyut kepada cucunya, bahwa di suatu hari nanti akan ada presiden dari orang Sunda, dari suku Sunda. Apakah itu Deddy Mulyadi? Kita doakan. Siapa tahu itu semua akan menjadi kenyataan. Pemirsa, berbicara tentang sosok gubernur yang satu ini, semakin hari semakin asik. Tiada hentinya. Selalu saja ada kebijakan-kebijakan baru. Selalu saja ada keputusan-keputusan baru. Selalu saja ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jujur, sejak awal ketika saya mencoba untuk membuat konten tentang Kang Deddy Mulyadi ini, rasanya tidak bosan. Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini yang bisa mengedukasi kita, yang bisa menyadarkan kita, yang bisa menginspirasi kita bahwa ternyata kalau kita punya hati, kalau kita punya niat untuk menjadi seorang pemimpin, harus berbuat seperti ini. Beliau rela berkorban. Beliau rela mengeluarkan isi kantong pribadinya. Dan hal-hal yang dia lakukan itu cuma satu. Keberpihakannya kepada rakyatnya. Ya, tidak heran bila hari-hari belakangan ini banyak sekali, entah itu dari tokoh politik, dari public figure, dari para influencer, para konten kreator yang ramai-ramai berbicara tentang sosok gubernur di Jawa Barat ini. Terkadang saya bertanya, kok gubernur Jawa Barat bisa melakukan seperti ini? Kapan saya punya pemimpin bisa lakukan seperti gubernur Jawa Barat? Terkadang saya memikirkan, andai kata seorang gubernur bisa dipindah tugaskan, mungkin saya adalah salah satu orang yang akan bersuara lantang meminta Kang Deddy Mulyadi untuk dipindah tugaskan ke provinsi saya, Nusa Tenggara Timur. Karena di Nusa Tenggara Timur ini memang ada banyak kekurangan. Kami butuh figur pemimpin yang satset seperti Kang Deddy Mulyadi.
Apakah di suatu hari nanti di Nusa Tenggara Timur akan ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi? Semoga saja. Itu hanyalah harapan dari kami orang-orang kecil, dari kami rakyat jelata, dari kami yang tidak punya kuasa dan tidak punya jabatan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.